Selamat sore anak-anak. Mana suaranya? Selamat sore. Oke, itu baru kedengeran. Besar. Oke, kita mau mulai CMC kita hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa, kami yang berada di kerajaan surga, mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Kami masih bisa berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose. Tolong kami anak-anak-Mu ini supaya kami dapat menjadi anak yang baik, taat dengar-dengaran dan juga setia sampai kami mati untuk percaya kepada Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita mau mulai dengan pujian Mars Anthem CMC. Kita nyanyian agak cepat ya. Dengerin musiknya. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar. Sekali lagi. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Siapa yang sudah hafal? Sudah? Tanpa melihat? Benar ya? Lause tes. Coba baca dulu. Hafalkan dulu. Coba ya. Kita coba sekali lagi lause tutup nanti. Lause mau tes. Hebat, sudah hafal ya. Oke, kita mau nyanyi lagu berikutnya. Percaya dan patuh. Trust and obey. Siapa yang sudah bisa lagu ini? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Bersama Tuhanku. Na 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 na. Siapa yang sudah pernah dengar? Nggak pernah dengar? Nggak pernah? Oke, nanti kita mau kita nyanyi yang bahasa Inggris juga ya. Oke, kalau belum bisa dengar dulu musiknya. Oke, dengar ya. Dengar. Coba sambil nyanyi. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang
Kira-kira bisa? Refnya? Bisa? Kita coba lagi ya. Dari yang pertama lagi ya. Oke, keluarin suaranya. Gak apa-apa salah. Yang penting belajar. Udah bisa nadanya? Belum bisa? Masih belum bisa nadanya? Oke, coba ya, kita coba aja ya lagu ini yang bahasa Inggris. Udah bisa semua kan bahasa Inggris? Belum? Oke, coba ya, dengar dulu. 1, 2, 3. He
Oke. Sudah bisa belum? Nadanya dulu. Langsung tanya nadanya, sudah bisa? Siapa yang belum pernah dengar lagu ini sebelumnya? Belum pernah dengar? Oh, belum pernah dengar. Oke, nggak apa-apa. Kita nyanyi. Lausa mau ngajak kamu nyanyi satu kali lagi yang bahasa Indonesia dan satu lagi bait pertama bahasa Inggris ya. Suara kamu keluarin. Udah agak mengerti kan nadanya, oke? Oke. Yang bahasa Indonesia satu dan bahasa Inggrisnya satu. Oke ya? Keluarin suaranya. Lagu ini bagus ya. Percaya dan patuh ya. Oke. Pengumuman. Jadi tadi Lausa udah ngumumin sebelum waktunya. Yang pertama, siapa yang mau memimpin pujian? Pemain musik, operator kamera live streaming, sama kamera. Ya, boleh tulis di papan tulis itu yang sudah Lause sediakan. Kalau mau, dengarkan. Lause bisa ajarkan, jangan takut, jangan malu. Lause pasti di belakang kalian. Ya, ada yang di belakang kalian pasti jagain kalian. Kalau salah, nggak masalah juga. Kalau salah wajar ya. Namanya kita manusia, salah wajar. Ya. Nanti ada Lause yang di belakang bantu kamu. Jadi jangan takut. Kita melayani untuk apa? Menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya. Boleh tulis di situ. Nanti kalau udah ada waktunya, misalnya pulang masih ada waktu, boleh tulis. Kalau enggak, kamu malu-malu di sini tulis, kamu chat Lause. Oke? Yang anak baru juga boleh pegang kamera ya. Boleh pegang live streaming. Lause buka untuk siapa aja, kecuali 3 sama 4. Lause belum kasih ya. Nanti kalau kamu udah kelas 5, kamu baru Lause kasih, oke? Siapa yang masih belum tulis? Tapi mau? Ada? Masih ada? Kamu kelas 3. Nanti Lause ajarkan. Lause bisa ajarkan. Nih, ada Koko Andreas di sini yang ngajarin kamu kamera. Dia selalu backup. Nah, kalau mau kamera tulis di situ. Ya. Oke, koordinatornya Koko Andreas. Nanti live streaming ada lagi Lause-nya yang jagain. Kalau mau mimpin pujian, Lause bisa ajarin. Siapa yang bersedia?
silakan tulis. Oke? Bisa? Mengerti? Ada yang kurang jelas? Jelas? Jelas ya? Kalau masih malu chat Lause, oke? Terus. Oke, Lause tadi udah bagiin juga buku. Tapi ini ada beberapa buku mungkin kalian kenal atau tetangga kalian atau teman kalian. Mungkin ini yang kelas kecil waktu itu, TKB waktu itu. Jadi kalau ada yang disebutin masih ada di sini tetangga kamu atau adik, ya pasti adik kamu ya, kelas 1 mungkin, kelas 1 SD sekarang atau kelas 2 SD sama kelas 3 SD. Ada namanya di sini, kamu boleh bantu Lause kasih. Kenzi, ada yang tahu Kenzi? Kenzi. Nanti kalau ini ambil di Lause Kenzi. Hensi. Kathleen. Giovanni, nanti lah ambil ya. Devon. Agnes. Kalau ini Natasha Lause bisa kasih. Annabel. Aiko tadi siapa yang mau ambil nih? Aiko nih katanya. Kristio. Clara. Kevin. Oke, kalau mau ambil ya. Oke, sekarang yang kelas 3 dan 4 di TK, dengar, TKA, yang di tengah, kelas tengah. Yang kelas 3 dan kelas 4 di tengah, jangan lari, jalan aja. Yang di tengah, kelas tengah. Yang kelas SMP, kelas 7 sampai kuliah di sana. Yang kelas 5 dan 6 di sini dan maju. Ayo maju. Ayo maju. Oke, kita akan mulai dengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa, bagaimana kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih. Kembali pada hari Jumat ini, Engkau sudah mengumpulkan setiap anak-anak dari berbagai tempat untuk datang ke rumah-Mu, menyembah Engkau lewat puji-pujian yang sudah dinaikkan. Bahkan pada saat ini anak-anak mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka lubuk jantung mereka sehingga mereka dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab, silakan buka di Injil Lukas. Yang bawa Alkitab silakan buka di Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan 11. Buka ya. Yang tidak ada Alkitab boleh ambil di belakang. Ayo. Belum. Udah, kita buka di Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya, kita akan membacanya secara bertanggapan. Lause sini baca ayat pertama, kalian baca di ayat yang kedua. Nanti di ayat yang 10 sama 11 kita akan sama-sama membacanya, oke? Kita mulai ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap sama-sama. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kembali kita buka di Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Ya. Sudah? Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Sudah ketemu? Ya, lalu saya akan bacakan, kalian boleh menyimaknya dengan baik ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, putra Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Terakhir kita buka di Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Injil Markus ya. Pasal 1. Markus pasal 1 ayat 16. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Lalu saya akan membacakan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, putra Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Oke. Di sini kita melihat ya, sore ini kita akan belajar yaitu bagaimana orang Galilea dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Dan tadi kita sudah membaca Injil Lukas ya, pasal 5 ayat 1 sampai 11
kita juga sudah membaca di Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 dan juga di Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Di sini kita melihat ya, di Injil Lukas mencatat danau ya, yaitu danau Genesaret. Apa? Di Injil Lukas mencatat danau Genesaret. Bagaimana dengan Injil Matius dan Injil Markus? Mereka mencatat yaitu danau Galilea. Apakah kita melihat ini terjadi perbedaan? Ya, sebenarnya tidak. Kita tahu ya bahwa danau Galilea itu banyak sebutan. Apa? Danau Galilea itu banyak sebutan untuk danau tersebut. Ya, ada yang menyebut seperti tadi danau Galilea. Terus ada juga yang menyebut Genesaret atau Kineret, ya, atau Kinarot atau Tiberias. Jadi nama danau tersebut banyak sebutan. Ya, ada danau, ada Galilea, disebut orang Galilea, Genesaret, ya, Tiberias, ya, jadi banyak sebutan. Jadi kita melihat ya bahwa danau Galilea itu, kita melihat danau Galilea itu bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti alat musik harpa. Tahu nggak harpa? Alat musik harpa yang biasa orang main, dia punya alat musik itu besar. Ya, pernah lihat besar yang dipakai peti itu? Ya. Nah, jadi danau Galilea itu dia punya model seperti alat musik harpa, ya. Jadi kita melihat di sini danau Galilea itu merupakan danau air tawar yang terbesar di Israel, ya. Dia panjangnya itu bisa, panjang dari danau itu bisa 20 km, sedangkan lebarnya itu mencapai 12 km. Jadi bukan main-main, ya. Panjangnya itu bisa mencapai 20 km. Kira-kira kalau 20 km itu sampai mana? Mungkin dari sini sampai ke daerah Kakap. Mungkin ya. Lebarnya bisa mencapai 12 km. Ya. Jadi luasnya itu 166 km. Kedalamannya bagaimana? Kedalaman dari danau Galilea itu bisa mencapai maksimal itu 43 meter. Coba kalian bayangkan, danau sedalam 43 meter. Ya, kalau yang tidak bisa berenang itu bagaimana? Pasti akan tenggelam. Nah, kita di sini melihat ya, di ayat pertama dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, di situ dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kita melihat di sini bahwa pelayanan Tuhan Yesus ya selama 3,5 tahun bukan hanya di satu tempat saja. Apa? Pelayanan Tuhan Yesus bukan hanya di satu tempat saja, melainkan Tuhan Yesus melayani pergi ke berbagai tempat, pindah tempat. Ya, bisa kemana-mana. Dan pada kali ini Tuhan Yesus pergi kemana katanya? Pergi ke danau Genesaret atau danau Galilea. Jadi pelayanan Tuhan Yesus itu kita melihat banyak orang-orang ya yang berbondong-bondong mau ikut Tuhan Yesus. Mengapa mereka mau ikut Tuhan Yesus? Ayo. Mengapa mereka mau ikut Tuhan Yesus? Karena mereka ingin mendengarkan firman Tuhan.
Mereka ingin mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Bahkan apa? Bahkan mereka itu ingin ya agar yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di ayat 1 ini dikatakan banyak orang mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Allah. Terus kita melihat di ayat 2. Ia melihat 2 perahu ya di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, kita lihat di sini. Jadi orang-orang yang tinggal di tepi Danau Genesaret, pekerjaannya itu kebanyakan adalah apa? Iya, betul. Pekerjaannya adalah nelayan. Nelayan itu kerjanya menangkap ikan. Ya. Nah, ya, jadi kita tahu ya bahwa orang-orang yang tinggal di tepi Danau Galilea kebanyakan adalah nelayan, ya, menangkap ikan. Termasuk siapa? Termasuk ya murid-murid dari Tuhan Yesus. Siapa sih? Sekarang Lause ingin tanya. Siapa di antara murid Tuhan Yesus yang pekerjaannya menangkap ikan? Ya, siapa lagi? Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Ya, jadi di sini adalah mereka ini adalah murid-murid pertama dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi pekerjaan dari Petrus dan kawan-kawan, mereka itu adalah seorang nelayan, penangkap ikan. Ya, penangkap ikan yang profesional. Jadi mereka ini tahu, ya. Ayo coba dengarin Vicky. Ya, jadi mereka itu tahu bagaimana cara menangkap ikan yang banyak, ya. Mereka tahu jam berapa banyak ikannya, ya. Mereka semua tahu dan hafal karena mereka pekerjaannya memang seorang nelayan. Ya, kita tahu ya bahwa seorang nelayan jika ingin pergi menangkap ikan pasti perginya pada malam hari, ya. Jadi nelayan itu menangkap ikan pada malam hari. Mengapa pada malam hari? Karena pada malam hari ikannya bagaimana? Lebih banyak ya ikannya, terus akan ke permukaan ya untuk apa? Untuk mencari makanan. Sehingga bisa dijala ya. Nah, jadi Petrus dan kawan-kawan, Yohanes, Yakobus, mereka itu seorang nelayan yang profesional. Mereka tahu bagaimana cara menangkap ikan yang banyak. Mereka tahu ya kapan itu ikan berada di satu tempat. Jadi itu adalah profesi sebagai seorang nelayan. Nah, di sini di ayat 2 ini, di sini Tuhan Yesus melihat ya, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi setelah mereka pulang menangkap ikan pada malam hari, ya, pergi malam pulang pagi menangkap ikan, seorang nelayan itu bagaimana? Pastilah dia akan membersihkan jalannya, ya, membersihkan apa lagi? Ya, perahunya dibersihkan semua, dicuci, ya kan? Terus jikalau ada jalannya yang putus, dia akan bagaimana? Dia akan disambung kembali sehingga malamnya mereka akan pakai lagi untuk menangkap ikan. Nah, di sini Tuhan Yesus melihat ada 2 perahu ya di tepi pantai. Terus di ayat 3 ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Di sini kita melihat ya, seperti yang Lause katakan tadi, pelayanan Tuhan Yesus itu selalu ya
kalau Tuhan Yesus melayani satu tempat, pasti banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Ya, seperti pada saat ini. Ya, Tuhan Yesus sampai di tepi pantai Danau Galilea, banyak orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Ramai ya, sehingga apa yang terjadi? Tuhan Yesus ya meminjam perahu dari Simon. Tuhan Yesus naik ke perahu Simon dan menyuruh Simon untuk apa? Menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Untuk apa? Untuk mengajar. Ya, biar enak mengajarnya seperti sekarang ini. Wah, kan? Lause mundur sedikit, kalian di depan, lause di sini. Agar apa? Agar enak mengajar, agar kalian dapat fokus pada apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus ya pakai perahu Simon, menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit lebih jauh, dan Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan kepada orang banyak tersebut. Coba kita bayangkan, seperti pada saat ini, kalian mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kalian harus bagaimana? Harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main, ya. Jangan ada yang noleh ke kiri dan ke kanan. Agar apa? Kalian lebih fokus lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita lihat di ayat 4, ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Di sini dikatakan setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, ya, dia berkata kepada Simon. Siapa Simon? Simon itu adalah Petrus. Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini adalah suatu perintah ya dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Apakah Petrus mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus? Di sini dikatakan loh, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Padahal kita tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus, apa pekerjaan Tuhan Yesus sebelumnya? Tuhan Yesus apa pekerjaannya? Seorang tukang kayu. Bapak dari Tuhan Yesus itu pekerjaannya apa? Tukang kayu. Tuhan Yesus juga pekerjaannya sebelum dia melayani, dia tukang kayu. Jadi ini sangat bagaimana? Sangat bertentangan, ya kan? Masa seorang tukang kayu menyuruh nelayan yang profesional untuk pergi agak ke dalam dan menebarkan jalannya di tempat tersebut pada siang hari pula. Coba kamu bayangkan. Padahal seorang nelayan itu kan dia tahu bahwa mereka menangkap ikan itu pasti pada malam hari. Mengapa? Karena pada malam hari ikan pada semua naik ke permukaan untuk mencari makanan. Ya kan? Apakah mereka ini bagaimana? Apakah mereka percaya kepada perkataan dari Tuhan Yesus? Percaya enggak? Simon atau Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di sini kita melihat, ya, bagaimana Simon Petrus dia mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya mungkin dia agak ragu-ragu kan? Dia mungkin agak ragu-ragu. Apa ragu-ragunya? Dia berkata, "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini adalah suatu bentuk keraguan dari Petrus terhadap Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tadi malam saja ya kami menangkap ikan, ya, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa." Apalagi mungkin pikiran dia, ya, apalagi jika sekarang engkau menyuruh saya untuk
ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala di tempat itu, pasti tidak akan ada ikan di dalam pikiran dia. Ya kan? Tetapi kita tahu ya, walaupun Petrus dia ragu-ragu, tetapi dia taat, dia percaya enggak? Dia mengikuti enggak perintah dari Tuhan Yesus? Ikut enggak? Ya. Petrus dia taat kepada Tuhan. Walaupun di dalam lubuk jantungnya ada keraguan, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Coba kalau dia tidak percaya, bagaimana? Pasti dia akan menolak. Tidak ada guru, tidak ada ikan. Pasti dia menolak, bukan? Betul nggak? Tetapi di sini dikatakan, walaupun dia ragu, tapi tetap dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat, guru, dia menjawab Tuhan Yesus, dia berkata guru. Nah, selanjutnya kita melihat di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Yang awalnya Petrus itu ragu-ragu, ya kan? Dia tidak percaya. Tetapi dia tetap melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia menebarkan jalannya. Dan hasilnya apa yang terjadi? Dia menangkap begitu banyak ikan. Sampai dikatakan jalannya itu koyak. Ini adalah bentuk kemahakuasaan dari Tuhan Yesus. Ya, jadi kalian harus tahu ya, Tuhan Yesus, kemahakuasaan Tuhan Yesus itu ya berlaku kepada apa? Itu apa? Lause singkat ya, BAB, RR dan FF. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa atas BAB, RR dan FF. Ya, jadi kata-kata ini Lause belajar sewaktu Lause sekolah di sekolah Alkitab. Ya, Lause Peter yang mengajar Lause tentang BAB, RR dan FF. Ini merupakan singkatan. Ya, singkatan. Apa itu BAB? Jadi Tuhan Yesus, kemahakuasaan Tuhan Yesus bisa mengatasi BAB. Apa itu BAB? B pertama itu adalah benda mati, ya, benda mati. Terus kemahakuasaan Tuhan Yesus mengatasi apa lagi? Alam. Pertama benda mati, terus alam, apa lagi? Badan manusia. Jadi itu adalah BAB. Selanjutnya RR, apa itu RR? Roh jahat dan roh manusia. Selanjutnya FF, apa itu FF? Ya, apa singkatannya? Flora dan fauna. Jadi kita tahu ya bahwa kemahakuasaan Tuhan Yesus ya bisa mengatasi BAB, RR dan FF. Flora dan fauna, termasuk